Wajib nonton ini sebelum ke Ragunan biar gak capek kayak kita. Oke, kemarin jadi kita akhirnya ke Ragunan lagi nih setelah pandemi ya. Jadi terakhir kali kita ke Ragunan itu sebelum pandemi, dan setelah kemarin ke Ragunan itu kita ngerasa kurang puas gitu ya. Tapi kurang puasnya bukan karena Ragunannya, tapi karena kita sendiri. Kita kurang cari tahu dulu dan kita merasa capek, tapi experience-nya kurang berasa ya. Iya, Jadi betul. capeknya doang, tapi kurang puas begitu nyampe sono gitu. Makanya kita mau sharing ini supaya kamu nggak ngalamin apa yang kita alamin. Nah, sebelum kita sharing, apa aja nih poin-poin penting yang kamu perlu perhatiin sebelum kamu ke Ragunan? Yuk, klik dulu subscribe supaya kita terus semangat nih membagikan konten-konten bermanfaat buat kamu, dan kamu juga jadi bisa happy, punya experience yang baik waktu pas pergi ke tempat wisata. Oke, jadi tips yang pertama ketika ke Ragunan itu kalian harus carinya pintu barat ya. Ya. Jadi ternyata setelah pandemi tidak semua pintu masuk Dibuka. Ragunan itu dibuka. Jadinya ketika kemarin kita pakai aplikasi peta itu diarahkan ke pintu timur, ternyata itu tutup, dan setelah itu kita harus muter. Dan lumayan jauh ya. Iya, muternya ternyata cukup jauh karena Ragunan itu luas, muternya cukup jauh dan cukup lama, makan 20 menit sampai setengah jam lah. Iya, Apalagi betul. kondisi jalanannya sempit dan juga ramai gitu loh. Jadi di sana kita udah waste time, kita udah buang waktu gitu. Jadi yang pertama kalian harus masuk lewat pintu barat. Ya, tips yang kedua adalah kalau di pintu masuk Ragunan itu menggunakan kartu Jakart ya. Nah, kartu Jakart ini kalau teman-teman udah punya itu boleh dibawa. Tapi kalau belum punya, itu bisa dibeli langsung waktu pas di tempat pintu masuk itu. Harganya 45.000, tapi saldonya hanya 20.000. Ya. Jadi untuk kartunya aja ada biaya 25.000. Nah, kan sayang ya kalau misalnya teman-teman emang sebelumnya udah punya. Nah, itu boleh dibawa, jadi nanti tinggal dipakai aja di sana. Mau langsung isi saldo di sana juga bisa. Gitu, ya. Ya, Jakart ini sendiri itu bisa dipakai buat pembayaran lainnya ya. Ya, bisa dipakai di MRT, di Transjakarta, atau di beberapa tempat lain juga yang menerima kartu Jakart. Tips yang ketiga itu jangan lupa minta peta kecil saat di pintu masuk. Yes. Jadi peta ini sangat berguna dan paling penting menurut saya ketika kita berpergian ke Ragunan ini. Betul. Sebenarnya di Ragunan itu ada kayak tiang-tiang yang mengarahkan. Ya. Cuma ternyata itu tidak sinkron dengan petanya. Ya, gitu. kadang-kadang tiang-tiang petunjuk itu justru membingungkan gitu. Ya, betul. Justru itu juga yang bikin kita tuh merasa capek karena kita sempat mau pergi ke dua area gitu ya. Kita sempat tuh tidak pakai peta dulu deh gitu. Kita coba ikutin aja petunjuk, iya. Ternyata di tengah-tengah jalan gitu petunjuknya bisa hilang gitu. Iya, terus kita bingung kita harus kemana nih gitu. Iya, saat itu kita misalnya mau ke Kangguru gitu ya. Kita mau ke Kangguru sama kita mau ke Smutser. Iya. Itu ada tulisan tuh Kangguru sama Smutser tuh satu arah gitu Iya. kan. Kita nggak lihat peta, kita ikutin sampai satu saat gitu akhirnya kebelah gitu ya. Ada yang hilang juga gitu, Kangguru nggak tahu kemana. Tidak ada gitu. di sana ternyata Kanggurunya. Iya. Dan Setelah dilihat peta ternyata berbeda ya. Iya, setelah lihat peta tuh benar-benar beda banget. Beda arah. Smutser di atas, Kangguru di bawah gitu. Jadi ketika pertama kali datang itu lihat peta kecil dan langsung kalian tentukan gitu arahnya itu mau kemana biar kalian itu nggak sia-sia jalan. Tips yang keempat, ini perihal kereta keliling. Nah, kalau kereta keliling ini yang pertama adalah pembayarannya itu hanya menerima cash ya, biayanya 10.000 per orang. Anak usia di atas 3 tahun itu udah bayar ya. Dan untuk naik kereta keliling ini, kamu tentuin dulu sebenarnya kamu tujuannya itu mau apa nih kalau naik kereta keliling. Nah,
apakah mau muter-muter aja nih anak-anak sama anak-anak happy ya ada experience naik kereta keliling. Nah itu boleh naik kereta keliling. Tapi kalau misalnya kamu tujuannya untuk benar-benar keliling untuk ngelihat binatang, itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga dari kereta keliling gitu. Iya. Karena pertama kereta kelilingnya lumayan cepet. Kedua itu jaraknya jauh banget dari tempat binatang itu gitu. Jadi kalau yang kelihatan pun itu jauh banget karena bedanya mungkin sekitar berapa ratus meter gitu ya, tapi ya. Gitu. Jadi ditentuin dulu kalau misalnya memang tujuannya mau lihat-lihat binatang, lebih baik gak usah naik kereta kelilingnya. Tapi kalau misalnya memang mau naik kereta keliling untuk supaya anak-anak punya experience, ngerasain naik kereta keliling bareng-bareng sama keluarga, nah itu boleh naik kereta keliling. Dan rute kereta kelilingnya juga bukan semua Ragunan. Iya, hanya jadi sebagian nggak kecil. muterin seluruh Ragunan, cuma searea kecil aja. Iya, cuma secara kecil dan mostly kita lewatin banyakan taman ya. Iya. Taman, terus lihat orang piknik. Malah kita banyakan lihat orang piknik kayaknya Iya, daripada bener banget. binatangnya gitu. Iya. Tapi kalau yang anak-anak biasa suka naik kereta ya tetap worth it sih untuk mereka gitu. Karena ada experience-nya. Kemudian di kereta keliling ini, menurut kita sebaiknya kalian menghindari gerbong yang kedua. Betul sekali. Jadi di kereta keliling ini kayaknya ada 4 ya kalau nggak salah, ada 4 gerbong. Yang pertama itu ada figurinnya yang bentuknya gajah atau singa gitu. Atau Nah macan. terus atau macan gitu ya. Nah terus ada 3 gerbong kereta di belakangnya. Nah gerbong yang kedua ini kalau lagi jalan tuh langsung kena asap dari mobil gerbong pertama gitu. Jadi bener gitu. Nah, kita posisinya waktu itu di gerbong ketiga. Itu aja kita masih cium banget, aromanya bau banget gitu. Iya, benar kasihan ya yang gerbong kedua itu ai-ai itu semuanya. Iya, ada oma-oma gitu ya. Iya. Ada oma-oma duduk di gerbong kedua, terus waktu pas jalan langsung disembur gitu. Iya, kita harapkan oma itu panjang umur ya. Iya. Sehat selalu. Iya, jadi nah teman-teman ingat ya kalau mau naik kereta keliling jangan pilih gerbong kedua. Lebih baik pilih gerbong ketiga atau gerbong keempat yang paling akhir. Atau bahkan di gerbong pertama. Betul. Ya, bersama supirnya. Betul. Tips yang kelima, ketika kalian ke pusat primata Smutser, itu sebaiknya kalian cocokkan dengan jam pemberian makan hewan-hewan tersebut. Nah, di video kita sebelumnya, kita ada informasiin tuh jam kasih makannya itu jam berapa aja. Kenapa? Supaya kamu bisa punya juga pengalaman dan melihat langsung ketika hewan-hewan itu dikasih makan. Karena suasananya seru banget ya. Iya, seru banget. Heboh banget. Heboh gitu. Jadi kalian bisa nonton ya di video kita yang sebelumnya ya. Gimana kita kasih lihat gitu suasananya ketika pemberian makan itu seperti apa. Iya, seru banget deh pokoknya. Nah, biar kalian juga bisa punya experience seperti itu, datanglah di saat pemberian makan. Oke, tips yang keenam masih di Smutser. Ketika kalian mau ke atas, kan dia di Smutser itu ada bagian bawah sama bagian atas ya. Ketika kalian mau ke atas itu nggak ada lift ya. Jadi kalau kalian bawa stroller, kalian harus angkat strollernya gitu. Iya, betul. Dan itu posisi tangganya tinggi dan anak tangganya lumayan banyak dan cukup curam. Jadi mami aja yang nggak bawa stroller ya. Tapi waktu itu gendong dede sih ya mami ya. Iya, gendong. Lumayan banget gitu. Lumayan banget pas nyampe atas. Tengah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih prefer untuk nggak mau naik ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya experience-nya berbeda sih ya. Ketika di atas itu teman-teman bisa lihat pemandangan dari atas. Misalnya contoh gorilanya lagi santai itu kita bisa lihat dari atas gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang merasa sulit nih harus angkat-angkat gitu kan ya, nggak apa-apa lewat jalur bawah aja. Di jalur bawah juga teman-teman bisa ketemu kok sama primata-primatanya. Yes. Tips ketujuh. Nah, karena di Ragunan ini kan banyak pohon-pohon ya. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon, taman-taman itu pasti banyak nyamuknya. Jadi jangan lupa bawa atau pakai lotion anti nyamuk. Atau pakai juga minyak-minyak yang mengandung lavender mungkin ya gitu biar
anak-anak terutama itu tidak digigit nyamuk gitu, dan nyamuknya di sana lumayan ganas-ganas ya. Mungkin karena emang nyamuk hutan ya gitu, jadi lumayan gitu. Jadi teman-teman jangan lupa bawa lotion anti nyamuk. Oke, dan tips ke-8 harus selalu sedia payung sebelum hujan ya. Betul. Karena di sana itu areanya mostly outdoor dan terbuka gitu. Jadi emang ketika hujan ini hampir tidak ada tempat berteduh gitu. Jadi Iya. kalian harus sedia payung lah, selalu sedia payung. Apalagi cuaca Jakarta saat ini nggak menentu ya. Betul, bisa sekarang cerah, tahu-tahu nanti berubah hujan lebat gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik teman-teman bawa payung. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya ke Taman Ragunan ini menyenangkan banget ya. Tapi kalian harus tahu dulu nih, harus jelas dulu. Pertama lihat peta dulu ya. Kalian harus tentukan dulu gitu. Mau kemana? Mau kemana dan rutenya kalian harus tentukan dulu biar dapat best experience gitu. Betul. Kemarin itu kita nggak nentuin rutenya, kita coba jalan aja gitu. Betul. Dan, ya itulah intinya, kita cuma lihat papan gitu, pas lihat papan kita pilih mau ke sini gitu. Ternyata jauh sekali dan Iya, kita malah melewatkan. dan nggak searah. Jadi yang ada malah kita jadi kebanyakan lewatin area-area yang nggak ada binatangnya, nggak ada hewan-hewannya gitu. Sementara waktu pas dulu awal 2020 ya, kita ke sana itu karena kita berdasarkan peta, itu bener-bener kita melewati banyak banget tempat-tempat binatangnya gitu. Jadi experience-nya juga banyak, dan kita lihat juga emang hewan-hewannya beragam sekali gitu. Nah, sementara waktu pas yang 2023 kemarin ya, awal-awal kita pergi, justru malah jarang ditemui gitu. Karena kita nggak nentuhin dulu arahnya, kita mau kemana gitu, muternya seperti apa, kita malah jadi kebanyakan jalan bolak-balik mencari, yang ini, yang itu, yang ini ikutin arah itu, ternyata nggak ada, harus belok ke sini, ujung-ujungnya kita muter-muter doang. Iya. Gitu. Jadi kita capek banget waktu pas kemarin, tapi itu semua karena kesalahan kita gitu. Makanya kita buat video ini supaya kamu itu tahu gitu dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan. Iya, karena di Ragunan ini banyak sekali sebenarnya. Dan areanya luas sekali ya. Area luas sekali. Buat teman-teman juga kalau misalnya mau piknik nih sama keluarga itu juga boleh loh. Iya, nggak ada larangan untuk piknik asal yang sampahnya dibuang jangan sembarangan. Iya, jangan buang sampah sembarangan, dan kalau bisa teman-teman jangan merokok ya, karena kasihan banget di sana ada banyak anak-anak kecil, banyak bayi juga. Walaupun ruangannya terbuka, tapi cobalah hargai juga orang-orang lain dengan tidak merokok. Oke, sekian video kali ini. Yuk subscribe channel Saidi Family supaya kita semangat nih untuk terus buat konten bermanfaat, kasih tips, kasih info, supaya perjalanan kamu ke tempat-tempat wisata jadi lebih menyenangkan. See you on next video. Bye-bye!